Baik, Ustaz Marianto, selanjutnya saya itu tadi kan sudah sedikit membahas terkait dengan iktikaf. Nah, yang ingin saya tanyakan itu sebenarnya iktikaf itu apa sih? Mana sih yang benar? Kan saya kalau lihat iktikaf itu kadang ada yang dia itu ya nggak ada kegiatan sama sekali. Jadi ya udah orang datang di masjid dekat rumah saya itu orang datang sampai pagi karena paginya harus kerja ya gitu. Jadi dari malam sampai pagi. Kemudian ya nanti aktivitas mandiri, jadi ibadah mandiri, sholat malam mandiri dan lain-lain mandiri, atau yang seperti di Masjid Al-Aqsa atau di beberapa masjid lain yang mereka ada kajian tiap malam. Nah, sebenarnya kajian ini sendiri itu termasuk sunnah atau wajib atau apa di dalam iktikaf itu sendiri? Baik, Ustaz Marianto, selanjutnya saya itu tadi kan sudah sedikit membahas terkait dengan iktikaf. Nah, yang ingin saya tanyakan itu sebenarnya iktikaf itu apa sih? Mana sih yang benar? Kan saya kalau lihat iktikaf itu kadang ada yang dia itu ya nggak ada kegiatan sama sekali. Jadi ya udah orang datang di masjid dekat rumah saya itu orang datang sampai pagi karena paginya harus kerja ya gitu. Jadi dari malam sampai pagi. Kemudian ya nanti aktivitas mandiri, jadi ibadah mandiri, sholat malam mandiri dan lain-lain mandiri, atau yang seperti di Masjid Al-Aqsa atau di beberapa masjid lain yang mereka ada kajian tiap malam. Nah, sebenarnya kajian ini sendiri itu termasuk sunnah atau wajib atau apa di dalam iktikaf itu sendiri? Oh iya, Bismillah. Jadi iktikaf ini kan sunnah mustahabah. Jadi amalan sunnah yang sangat disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi cuma kenapa kok masih ada yang tekone nek bengi tok misalkan begitu ya, atau kemudian macam-macam lah. Ya karena mereka memahami pengertian sunnah ini yang masih belum sama gitu, atau belum menyeluruh. Kadang orang memahami sunnah itu kan dikerjakan mendapat pahala, ditinggalkan tidak apa-apa kan begitu. Maka ya banyak nggak mengerjakan. Tapi kalau memahami sunnah itu bahwa ini penyempurna ibadah wajib, maka kita termotivasi untuk melakukan itu. Nah, terkait dengan iktikaf itu sendiri, ini kan iktikaf itu kan memang berdiam diri di masjid begitu, dengan kalau hanya sebetulnya cuma diam dia aja. Niat iktikaf itu kan cuma dua gitu. Niat, kemudian yang kedua berdiam diri di masjid. Cuma itu aja. Cuma kan namun duduk menengah kan kurang manfaat kan begitu. Makanya akan lebih baik kalau itu digunakan atau ditambahi dengan memperbanyak amaliyah yang dianjurkan di bulan Ramadan ini. Misalkan kayak tilawah Al-Qur'an, kemudian doa atau memperbanyak zikir, kemudian termasuk kajian. Jadi tholabul ilmi ini kan wajib bagi setiap siapapun kaum muslimin ya. Nah, karena ini adalah kewajiban, maka sangat baik atau sangat afdal kalau itu dilakukan untuk mengisi di masa-masa iktikaf itu. Itu akan lebih sempurna lah gitu. Jadi tidak masalah, seandainya nggak ada itu pun juga tidak apa-apa, sebetulnya sah-sah saja iktikafnya selama niatnya terpenuhi, kemudian berdiam diri di masjid itu sah. Cuma ya tadi kurang sempurna ya. Tapi akan lebih baiknya ditambah dengan tadi kajian kayak, kemudian tadarus bersama kayak, atau memperbanyak zikir, atau sholat malam dan lain sebagainya begitu.
Oh, jadi sebenarnya memang itikaf itu ya cuman penting aku niat itikaf, terus aku dodok di masjid, sebenarnya itu sudah cukup gitu ya. Sudah cukup. Oh, jadi, asal niat kita niat itikaf iya. gitu ya. Kemudian kita berada di tempat ibadah itu sudah cukup. Begitu. Jadi sebenarnya yang lain-lainnya adalah bagaimana kita mengisi waktu berdiam diri di masjid itu. Jadi kegiatan itu entah itu tadarus, entah itu kajian, gitu. Baik-baik, luar biasa. Kemudian gimana sih, ada nggak sih tips dari Ustadz Marianto terkait bagaimana kita bisa memanfaatkan proses-proses itikaf itu gitu kan. Kita juga kalau membaca terus itu kan juga mesti capek ya. Saya yakin lah, tadi kemarin di episode sebelumnya juga jenengan kalau udah 10 hari terakhir itu tenaga juga sudah mulai turun, kemudian kadang baca 1 halaman itu juga sudah mulai mengantuk, sehingga ada nggak sih saran dari Ustadz Marianto supaya ya itikaf kita itu bisa maksimal juga kegiatan-kegiatan ibadah kita? Ya, yang paling utama cuma satu, Mas, tenanan. Kan gitu ya. Jadi dengan kesungguhan itu ini akan mendorong kita untuk bisa maksimal dalam beribadah di masa-masa akhir Ramadan saat iktikaf itu. Kalau enggak tenanan ya mung sak kepenak gitu loh. Sebenarnya kan dodok nang masjid. Nah, gitu. Enggak akan masalah. Yang penting kalau kita sungguh-sungguh, kita niat, makanya niat ini kan semua ulama sepakat wajib begitu. Karena memang dorongan energi dari niat ini luar biasa begitu. Orang yang mungkin secara fisik enggak mampu dia berpuasa, tetapi karena niat maka akan menjadi dorongan energi sehingga dia mampu berpuasa begitu. Termasuk dalam hal iktikaf ini, ketika memang niat tenanan, maka dorongan energi niat itu akan membantu kita untuk hadir di tempat iktikaf, kemudian bisa memaksimalkan ibadah. Nah, ternyata gimana ya, ketika kita memang lelah ya istirahat, nggak usah dipaksakan lah. Misalkan kalau kita paksakan baca Quran malah kleru kabeh. Wah ya betul, saya sering itu mantuk banget itu. Malah dili. Maca al-kafirun rampung-rampung. La abud wa ta'budun wala antum atimuna abud wala ana abidu wa antum wala antum rampung karena ngantuk. Jadi kalau lelah ya udah istirahat saja. Kemudian kalau sudah segar, kemudian ambil air wudhu, kemudian lakukan amaliyah, entah sholat, kemudian zikir, kemudian baca Quran. Terus begitu. Syukur ada kajian, alhamdulillah. Nggak ada kajian, ya kita bisa buka kajian lewat HP misalkan begitu ya, untuk menambah wawasan atau membaca buku-buku yang ada begitu. Lelah, istirahat lagi. Kemudian kita lakukan amaliyah yang lain lagi dan seterusnya begitu sampai nanti akhir Ramadan. Sekali lagi, satu, memang harus dikomunikasikan dengan keluarga agar terjalin kerjasama begitu ya, tidak terjadi miskomunikasi tapi bisa saling bekerja sama suami, istri, anak. Bahkan ini kalau dimusyawarahkan akan saling membantu begitu. Nah, jadi itu yang pertama. Kemudian yang kedua, dikuatkan niat kita untuk bisa maksimal ibadah kita. Saya yakin kalau niat, insya Allah Allah akan membantu kita. Terima kasih Ustadz Marianto, luar biasa. Iktikaf ini menjadi salah satu ibadah yang sangat-sangat dianjurkan, apalagi di 10 hari terakhir nih Ustadz. Jadi monggo nanti teman-teman pemirsa yang berkenan gitu, insya Allah di DSH juga mengadakan kegiatan iktikaf di Masjid Al-Aqsa dimulai dari 10 hari terakhir menurut pemerintah seperti itu di Masjid Al-Aqsa. Jadi silahkan nanti bagi pemirsa yang ingin mengikuti iktikaf bisa mendaftar melalui link di bawah ini. Seperti itu. Selanjutnya saya ucapkan terima kasih Ustadz. Kita akan maju ke episode selanjutnya nanti, kita terkait dengan bagaimana sih kita bisa memotivasi atau bekerja sama dengan keluarga tadi yang sudah jenengan singgung untuk menghadapi 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Itu kita bertemu di episode selanjutnya. Baik teman-teman, insya Allah di Dompet Sejuta Harapan kita juga ada beberapa program di bulan Ramadan ini yang bisa bermanfaat bagi pemirsa sekalian untuk memanfaatkan 10 hari terakhir khususnya di bulan Ramadan. Kita bisa membayar
teman-teman bisa membayar zakat fitrah melalui DSH di 45.000 per jiwa. Itu nanti insya Allah akan ada 2,7 kg beras untuk per jiwanya. Kemudian untuk aktivitas iktikaf di bulan Ramadan ini khususnya di Masjid Al-Aqsa, DSH juga membuka keran donasi bagi teman-teman pemirsa yang ingin berdonasi untuk kegiatan iktikaf di bulan Ramadan. Juga ada program-program lain seperti memberi jumpo hadiah lebaran, kemudian memberikan belanja bersama yatim merupakan program untuk memberikan teman-teman saudara-saudara kita yatim atau piatu atau yatim piatu kebahagiaan di bulan Ramadan. Dan juga ada program-program lain seperti fidyah, mungkin bagi pemirsa yang saat ini orang tuanya sudah tidak mampu untuk berpuasa, atau mungkin istrinya itu, atau mungkin pemirsa itu sendiri sedang hamil di mana itu tidak memungkinkan untuk berpuasa. Nah, itu bisa membayar fidyah melalui dompet sejuta harapan. Seperti itu, harapannya ini bisa menjadi keberkahan bagi kita semuanya dengan teman-teman menyalurkan donasi atau berzakat melalui lembaga. Insya Allah ini akan menjadi sebuah multi manfaat. Jadi ketika nanti teman-teman menyerahkan langsung ke orang, dan ketika teman-teman menyerahkan donasi melalui lembaga, maka manfaatnya jauh lebih banyak melalui lembaga, karena ada multi manfaat kepada orangnya langsung. Kemudian nggak hanya manfaat barang saja, tetapi mungkin ada manfaat secara peningkatan kualitas ruhiyah dan pendidikan rohani juga ada seperti itu. Sehingga mari silahkan berdonasi atau berzakat melalui dompet sejuta harapan. Kami siap menjemput donasi Anda, bisa lewat transfer atau juga datang ke kantor Lembaga Amil Zakat Dompet Sejuta Harapan di Jalan Mayor Kusmanto, Barenglor, Klaten Utara, Kabupaten Klaten, atau di Solo, atau di Jogja, atau di Cilacap. Seperti itu. Terima kasih. Juga DSH juga memiliki pondok saat ini yang dipimpin oleh Pak Marianto. Itu ada Pondok Quran Homestay dan juga Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Al-Amin. Saat ini juga sedang dalam proses pembangunan di Belangwetan. Nah, silahkan bisa mampir nanti jika ingin melihat, dan jika ingin mewakafkan atau berdonasi untuk pembangunan pondok, itu sangat-sangat dimungkinkan karena saat ini sedang melakukan pembangunan dapur dan juga finishing untuk lantai 2 bangunan pondok. Pun jika ingin memberikan donasi untuk makan santri atau fasilitas-fasilitas sarana dan prasarana santri juga diperkenankan. Saat ini memang ada lebih dari 50 santri yang ada di lingkungan Quran Homestay dan juga Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Al-Amin. Sehingga saya persilahkan kepada seluruh donatur, kepada seluruh wakif, ataupun juga pada seluruh muzaki untuk bisa mendonasikan, berzakat, atau berwakaf di Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Al-Amin dan juga Quran Homestay yang ada di Belangwetan, di Semangka, dan juga di Gumulan. Seperti itu. Terkait dengan komunikasi dengan keluarga. Nah, bagaimana sih cara kita membentuk komunikasi yang baik, kemudian kerjasama seperti apa? Bahkan mungkin memotivasi juga supaya keluarga kita untuk bisa memanfaatkan 10 hari terakhir dengan baik. Karena kan memang 10 hari terakhir Ramadan itu kan nggak hanya milik kita, tapi juga milik seluruh umat muslim khususnya, termasuk keluarga kita, istri kita, anak-anak kita gitu. Bagaimana sih kita memotivasinya, kemudian bagaimana supaya mereka juga semangat menghadapi 10 hari terakhir.